السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai dan jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh di Masjid Islam Center ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan karena kita orang yang kuat, bukan karena kita orang yang alim, akan tetapi rasa keimanan tersebut masih ditancapkan oleh Allah ke dalam dada kita, sehingga tidak berat kaki kita melangkah menaiki tangga yang begitu tinggi, sehingga tidak berat bagi kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Islam Center ini. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita segala kebaikan yang dapat kita lakukan. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia bagaimana indahnya melaksanakan dan hidup dalam keadaan Islam. Tidak ada satu aktivitas pun yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuknya kepada kita. Bahkan saya sering mengingatkan kepada jamaah semuanya, tidak ada agama lain yang mengajarkan kepada umatnya untuk menutupi makanan kecuali agama Islam. Rasul mengingatkan kita apabila kita ingin tidur malam, maka hendaklah kita menutupi semua makanan bejana kita itu. Dikarenakan kita tidak tahu ada makhluk lain yang mencoba untuk merasakan ataupun mencicipi makanan tersebut. Oleh sebab itu, indahnya hidup dalam keadaan Islam merupakan sebuah nikmat besar bagi kita. Tidak dengan orang-orang yang hidup di luar Islam. Mereka tidak tahu bagaimana yang dinamakan dengan ketentraman. Mereka tidak tahu bagaimana yang dinamakan dengan kedamaian. Karena dalam kehidupan mereka, hidup mereka itu selalu dipenuhi dengan rasa cemas, rasa was-was, rasa yang membuat mereka itu tidak pernah bahagia hidup di dunia ini. Walaupun kelihatannya mereka itu adalah orang-orang yang sukses, akan tetapi pada kenyataannya mereka itu adalah orang-orang yang kering ruhaninya dan kering kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, selagi Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, maka kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dalam sebuah selawat yang diajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadr al-azimil jah. Ini merupakan sebuah puji-pujian kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang dicintai oleh Allah dan kita juga mencintai beliau, agar beliau juga mencintai kita. Semoga kita dengan memperbanyak selawat Rasulullah mencintai kita.
Dikarenakan setiap selawat yang kita sampaikan tersebut maka akan dibalas kebaikannya oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bayangkan selawat dalam 1 menit 100 kali, maka berapa ratus kali kebaikan yang akan kita perolehi. Ini merupakan sebuah janji pasti, bukan PHP, bukan pemberian harapan palsu, akan tetapi ini adalah sebuah janji pasti dan tinggal bagaimana kita mau merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti kelak di akhir zaman kita akan mendapatkan pada saat nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, semua kita menginginkan bahwasanya derajat kedudukan Nabi Muhammad itu adalah derajat yang tinggi. Maka kita sangat mengharapkan beliau akan memberikan air dari telaganya, dari telapak tangan yang suci tersebut kepada kita. Semoga jamaah yang berhadir pada salat subuh yang berbahagia ini di antara umat Nabi Muhammad yang disuguhkan air dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hari ini kondisi umat Islam sangatlah terpuruk. Bahkan kita tidak tahu apakah ciri-ciri umat Islam itu masih ada di dalam karakter mereka. Hal ini sering kita melihat bagaimana perilaku umat Islam tersebut. Di saat mereka, kalau seandainya kita melihat dengan kasat mata mereka, maka itu bukanlah di antara ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran dengan sangat jelas menyebutkan, menjelaskan dengan rinci bagaimana ciri-ciri umat Muslim tersebut, umat Nabi Muhammad tersebut. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Fath ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Al-Quran mendeskripsikan secara detail bagaimana karakteristik umat Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali, konsep yang diberikan dengan jelas di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fath itu adalah konsep ma'iyah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Konsep ma'iyah ini adalah konsep kebersamaan yang ditunjukkan oleh para sahabat semuanya kepada Rasulullah SAW. Di saat mereka sudah mengatakan keimanan mereka kepada baginda Rasulullah SAW, maka tidak ada tawar-menawar. Keimanan mereka itu adalah keimanan, ketaatan tanpa syarat dan kepatuhan tanpa batas. Ini merupakan salah satu bentuk keimanan yang ditunjukkan oleh para sahabat. Lihatlah bagaimana Abu Bakar, bagaimana Ali, bagaimana sahabat-sahabat yang lain mendedikasikan dirinya kepada Rasulullah dan untuk agama ini. Ali bersedia untuk menjadikan tumbal akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena beliau menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya orang-orang kafir pada saat itu tidak melihat langsung menebas, maka Ali pada saat itu sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang menemani perjalanan Rasulullah SAW pada saat Rasul hijrah ke Madinah. Ini adalah sebuah perjalanan yang berat, sehingga pada saat Rasulullah SAW beserta Abu Bakar bersembunyi di gua, dan mereka dengan jelas melihat di atas kepala mereka itu orang-orang kafir sedang berlalu lalang mencari mereka. Dan pada saat itu rasa takut sangatlah wajar yang dimiliki oleh seorang manusia apabila dikejar dan nyawa sebagai taruhan. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana.
Janganlah engkau bersedih. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat kita konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan selalu dilindungi oleh Allah dan Rasul. Lihatlah bagaimana Allah mewahyukan memberikan ilham kepada Ummi Musa. Adakah kita pernah melihat seorang ibu yang tega untuk menghanyutkan anaknya ke dalam sungai? Tidak. Akan tetapi karena ibunya Musa mempercayai apapun yang disampaikan oleh Allah itu adalah benar, maka pada saat mendengarkan ilham tersebut, maka ibu Nabi Musa rela menghanyutkan anaknya. Dan apa yang terjadi? Pada saat pertama dia sangat was-was dan sangat cemas terhadap apa yang dia lakukan. Namun Allah menjaga Musa sehingga Musa menjadi seorang pembesar, sehingga Musa menjadi seorang nabi. Ini adalah konsep ma'iyah, konsep kebersamaan. Konsep kebersamaan tersebut juga ditunjukkan oleh para sahabat yang lain. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az saat menentukan kebijakan orang-orang Ansar untuk mengikuti perang Badar. Pada saat Rasul menanyakan kepada orang-orang Muhajirin, dan mereka sudah ada yang memegang rayah peperangan, bendera peperangan orang Muhajirin itu sudah ada yang memegang, dan komitmen orang-orang Muhajirin itu sangat jelas kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasul menanyakan bagaimana komitmen orang-orang Ansar, wahai Mu'az. Lalu Mu'az menyampaikan kepada Rasulullah SAW dengan ungkapan yang dicatat dalam buku sejarah. Ungkapan tersebut adalah, "Fawalladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, wahai Nabi Muhammad SAW. "Law ista'radta bina hadzal bahr." Kalau seandainya engkau menyuruh kami untuk menyeberangi lautan, padahal pada saat itu tidak ada lautan di Madinah. Namun Sa'ad bin Mu'az mengatakan, "Law ista'radta bina bihadzal bahr." Kalau seandainya engkau menyuruh kami untuk menyeberangi lautan, fa khadadtuhu la khadadnahu ma'ak. Maka kami akan raungi, maka kami akan seberangi lautan tersebut. Ma takhallaf minna rajulun wahidun. Tidak ada satu orang pun dari orang Ansar yang akan membelakangimu, wahai Rasulullah. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Mu'az. Sa'ad bin Mu'az menunjukkan bagaimana konsep kebersamaannya bersama Rasulullah SAW dan memastikan tidak ada satupun dari orang Ansar yang akan membelakangi dan akan meninggalkan medan perang pada saat perang Badar. Perang ini merupakan perang yang mendapatkan catatan dari Allah, dari para nabi, bahwasanya pada saat itu Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya, tahukah engkau Muhammad bahwasanya siapa saja yang ikut dalam perang Badar tersebut? Maka Rasul mengatakan orang-orang yang ikut di dalam Badar itu adalah orang-orang yang terbaik. Pada saat itu Jibril juga mengatakan bahwasanya siapa saja yang terlibat, malaikat yang terlibat di dalam Badar itu adalah malaikat terbaik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "If'alu ma syi'tum." Wahai ahlul Badar, kalian boleh buat apa saja. Ini adalah sebuah jaminan kepada mereka-mereka yang ikut berjihad pada peperangan Badar, di mana peperangan yang membuat iblis itu turun dari singgasananya untuk menggoda umat Islam agar mereka tidak ikut jihad di jalan Allah. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya Mu'az mengatakan, "Wa ma akhadta minna ahabba mimma tarak." Apapun yang engkau ambil wahai Rasulullah SAW itu lebih kami cintai dari apa yang engkau tinggalkan. Dan Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang durasi imannya ini hanya 8 tahun. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, beliau masuk Islam pada umur 30 tahun dan meninggal di umur 38 tahun. Hanya 8 tahun. Hari ini berapa tahun sudah kita berpuasa? Berapa tahun sudah umur kita kepada Allah? Namun yang membuat istimewanya Sa'ad bin Mu'az ini adalah
pada saat beliau meninggal dunia, arasy Allah itu merupakan makhluk yang paling terbesar di atas jagat raya ini, itu berguncang dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Ini yang perlu kita ketahui dan ini yang harus kita tiru bahwasanya bagaimana keadaan kita nanti pada saat kita akan meninggal dunia. Akankah arasy Allah itu akan bergetar? Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ciri yang lain disebutkan bahwasanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini adalah salah satu ciri yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pada saat beliau memilih pemimpin. Umar mencari kriteria pemimpin yang kuat tapi tidak kasar. Ini kriteria pemimpin yang menginspirasi Umar bin Khattab pada saat mencari pemimpin. Kuat, tidak kasar, lembut namun tidak lemah. Hari ini berapa banyak pemimpin yang lembut dan lemah, tidak kuat, yang kuat dan kasar. Padahal Islam sendiri mengatakan bahwasanya kita tidak dibenarkan untuk mengatakan kata-kata yang kasar. Kita tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan yang tidak membuat hati umat Islam itu senang. Ini merupakan kondisi hari ini. Pada saat kita mempunyai sikap, namun sikap kita terhadap umat Islam itu sangatlah keras. Sehingga para ulama di Timur Tengah itu mengibaratkan kondisi umat Islam hari ini adalah asyidda'u bainahum wa ruhama'u bainal kuffar. Kondisi umat Islam hari ini itu adalah mereka itu sangat lembut dengan orang-orang kafir dan mereka itu sangat keras sesama mereka. Sehingga apa yang terjadi? Sesama umat Islam, sesama menghadap satu kiblat, mengucapkan syahadah, mereka saling mengkafirkan, mereka saling membid'ahkan, mereka saling mengklaim sebagai ahli surga, seakan-akan mereka sudah mempunyai kunci surga di tangan mereka dan orang lain harus rental surga kepada mereka. Ini adalah kondisi umat Islam hari ini. Mereka saling bermusuhan sesama mereka, akan tetapi dengan umat kafir mereka itu sangatlah baik. Lihatlah hari ini kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana perilaku salah seorang pada saat saya melihat langsung di media sosial. Ada salah seorang kakek pada saat beliau berjalan dengan sepeda itu dipaksa untuk memakai masker. Bagaimana sikap empati kita terhadap orang tua yang mencari rezeki? Mungkin dia subuh seperti ini sudah keluar dari kampung halamannya untuk mengantar sayur ke pasar impres. Pada saat itu dijegat oleh petugas untuk diberikan masker. Dipaksa. Bagaimana sikap kita sesama muslim? Seharusnya kita mempunyai etika bagaimana kita bersikap dengan orang tua. Seharusnya kita mempunyai etika bagaimana kita berperilaku dengan orang yang lebih tua daripada kita. Hari ini lihatlah bagaimana kondisi umat Islam, khususnya di Indonesia. Yang lebih jawai lagi, ada orang yang mengucapkan selamat kepada agama yang memang sudah difatwakan oleh Al-Azhar. Al-Azhar sudah mengeluarkan fatwa tentang agama Bahai tahun 2008 bahwasanya itu adalah ajaran agama sesat dan jelas fatwa Azhar. Hari ini ada orang yang mengucapkan selamat kepada agama tersebut. Ini adalah bentuk bagaimana yang dinamakan dengan toleransi salah kaprah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita melihat bagaimana ciri umat Islam di dalam Taurat. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Ini adalah beberapa ungkapan di mana Allah mengungkapkan tanda-tanda umat Islam yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu adalah tanda-tanda sebagai umat yang taat beribadah. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling bandel terhadap ketaatan mereka dalam beribadah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga di dalam Taurat disebutkan bahwasanya ciri umat Muhammad itu adalah tarahum
diungkapkan dengan fi'il mudhari yang menunjukkan kontinuitas, kebersenambungan. Kamu akan selalu melihat umat Muhammad ruk'an sujjada. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu ruku' dan sujud. Kenapa diungkapkan dengan ruku' dan sujud? Karena dua posisi ini merupakan posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pada saat kita sujud dan ruku' itu kita sangat dianjurkan untuk memperpanjang, tapi itu dilakukan pada saat kita melakukan salat sunat sendirian, bukan salat berjamaah. Dikarenakan kalau seandainya kita melakukan salat berjamaah, kita memanjangkan sujud kita, imam memanjangkan sujudnya, makmum mengira imam tersebut sudah meninggal dunia. Ini yang paling bahaya. Terjadi fitnah di antara umat Islam pada saat sesuatu yang sunat itu dilakukan untuk jamaah secara umumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari ridha Allah, dan itu diibaratkan dengan nakirah, ridwan, karena kita tidak tahu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, amal mana yang bisa mengantarkan kita kepada surganya. Kita tidak tahu perbuatan mana yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Oleh sebab itu Allah membuka peluang kepada kita. Bisa jadi dengan sedekah kita pada subuh ini, karena keikhlasannya, maka itu akan mengantarkan kita kepada surganya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah menasihatkan dengan sebuah hadis, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan sebutir kurma. Dikarenakan apa? Pada saat Aisyah melihat ada seorang ibu yang memberikan satu butir kurma kepada anaknya, pada saat itu Rasul mengatakan kepada Aisyah bahwasanya ibunda tersebut dia merupakan ahli surga, walau hanya memberikan satu butir kurma kepada anaknya. Iya, bayangkan segala perbuatan yang dilakukan karena ikhlas, karena Allah, itu akan mengantarkan kita kepada surganya. Jadi jangan pernah berputus asa jemaah yang dirahmati Allah. Senantiasalah melakukan dan mencari dari ridha Allah, sehingga apa? Sehingga kita akan diantarkan kepada surganya. Karena tidak ada jaminan, tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya untuk bisa masuk ke dalam surga kalau bukan karena cinta Allah. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, walau ana, Rasul mengungkapkan seperti itu, bukan karena ibadah kita yang akan mengantarkan kita kepada surganya, akan tetapi kita masuk surga tersebut dikarenakan kecintaan Allah kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan kamu akan melihat bahwasanya wajah mereka itu ada sinar yang menerangi, menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beribadah. Bukan berarti atharis sujud itu hanya dipahami dengan tanda hitam yang ada di dahi. Dikarenakan ada sebagian orang yang memang melakukan sujud yang sudah lama, akan tetapi dia tidak pernah hitam dahinya. Karena apa? Karena struktur kulitnya itu memang tidak memungkinkan untuk hitam. Nah, kalau seandainya tanda hitam itu secara makna harfiah yang kita pahami, maka sangatlah mudah untuk menghitamkan dahi tersebut. Akan tetapi hati kita tidak pernah sujud kepada Allah dengan sebenarnya. Dikarenakan apa? Pada saat seseorang melakukan sesuatu perbuatan tersebut, dia tidak sujud kepada Allah. Pada saat dia sedang salat pun, bahkan hatinya tidak sujud dan tidak taat kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia melakukan sesuatu perbuatan tersebut bukan karena Allah. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud ini merupakan sebuah tanda, sebuah isyarat yang menunjukkan bahwasanya kita akan bisa melihat wajah orang-orang yang beriman, wajah orang-orang yang melakukan salat berjamaah setiap 5 waktu, itu akan terlihat wajahnya berseri, ada tanda keimanan. Inilah tanda yang dimana tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita buat-buat. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah,
Perbanyakkanlah sujud. Hadirlah ke dalam masjid ini bukan hanya karena ada momen GPS, bukan hanya karena ada momen SMS, akan tetapi kita melaksanakan salat berjamaah itu dikarenakan panggilan untuk meraih kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diibaratkan di dalam Taurat itu dengan ciri-ciri orang yang beribadah umat Nabi Muhammad SAW? Dikarenakan orang-orang Yahudi tersebut adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Kelebihan tersebut itu dapat kita lihat hari ini. Maka saya sering mengulangi, untuk melawan Yahudi itu bukan dengan teknologi. Untuk melawan Yahudi itu bukan dengan ekonomi. Untuk melawan Yahudi itu bukan dengan sistem pendidikan. Akan tetapi untuk melawan Yahudi itu adalah dengan Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mempunyai Tuhan. Sedangkan kita mempunyai Allah, tempat kita mengadu. Tahun 1999 sewaktu saya masih di Mesir, saya sudah melihat bagaimana teknologi yang ada di Yahudi, di Israel. Pada saat itu Israel itu sudah mempunyai teknologi video call. Tahun 99 Israel sudah ada teknologi video call. Di mana kita hari ini? Kapan kita mulai bisa video call? Itu tahun 2010 ke atas. Setelah ada perangkat yang dinamakan dengan iPhone yang menciptakan dengan iMessage-nya. Namun lihatlah bagaimana kecanggihan teknologi Yahudi. Pada saat orang-orang raja-raja Arab ini tidak mempergunakan uang yang disimpan di bank Swiss, mereka mengambil bunga raja-raja Arab ini lalu diambil untuk dibuat senjata Uzi. Senjata laras pendek yang mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan peluru seperti brand, itu hanya dibuat dengan 40 US dollar. Itu namanya biayanya. Variable cost-nya hanya 40 US dollar. Namun kalau seandainya kita mau membeli senjata Uzi tersebut, maka kita harus mengeluarkan uang dari saku kita sebesar 300 dolar. Dan itu pun kita mendapatkan di black market di Thailand. Senjata laras pendek, akan tetapi dia mempunyai kapasitas untuk ngebrand. Dan pada tahun 2000-an di Israel itu sudah diciptakan senjata yang dipasang monitor di senjata tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka adalah umat yang paling takut untuk berperang, sehingga mereka menciptakan senjata tersebut adalah senjata yang bisa dipatah-patahkan. Mereka bersembunyi miwara jidar, mereka bersembunyi di balik benteng-benteng mereka untuk memerangi umat Islam. Ini adalah kekuatan dan ini adalah kelebihan orang-orang Yahudi. Kalau seandainya kita mau melawan mereka dengan kecanggihan teknologi, itu tidak akan pernah bisa. Namun kita bisa mengalahkan mereka, sebagaimana Rasul dan para sahabat mengalahkan mereka dan mengusir mereka. Itu dikarenakan dari bantuan Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sendiri mau mengatakan, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Bukanlah kita yang memerangi mereka, bukanlah kita yang menembaki mereka, bukanlah kita yang bisa mengalahkan mereka, akan tetapi yang bisa mengalahkan orang-orang kafir di atas jagat raya ini itu adalah karena Allah. Untuk bisa mengalahkan mereka tersebut, maka kita perlu memperbaiki diri kita agar kita tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berbeda dengan potret umat Islam yang digambarkan di dalam Injil. Umat Islam itu diibaratkan dengan sebuah bentuk tanaman, di mana ini merupakan salah satu bentuk ilmiah, bentuk saintis, bentuk yang secara sistematis. Dikarenakan apa? Dikarenakan umat yang menggunakan kitab Injil itu adalah umat yang rahbaniyin. Mereka adalah tukang ibadah. Mereka meninggalkan dunia mereka. Mereka tidak pernah mengopen untuk kehidupan dunia mereka. Namun mereka sangat fokus kepada ibadah. Sehingga Al-Quran mengingatkan mereka bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang modern. Allah menggambarkan umat Islam, kazar'in akhraja syat'ahu. Yang pertama itu adalah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya.
Yang kedua, fa'azarahu, dan tunas tersebut menjadi kuat. Fastaghlaza, dan yang ketiga adalah menjadi besar. Fastawa ala suqih, dan tegak kokoh di atas pohonnya. Yu'jibuz zurra', dan akan membuat senang orang-orang yang menanamnya. Hari ini berapa senang ibu-ibu pada saat melihat bunganya tumbuh dan mempunyai kehidupan yang sehat. Setiap pagi, lihatlah perilaku di antara ibu-ibu. Tidak ada ibu-ibu di sini. Setiap pagi ibu-ibu itu, pagi keluarkan bunga, malam masukkan ke dalam rumah, besoknya seperti itu. Ini adalah rutinitas yang membuat kita lelah dengan dunia kita. Apabila kita mengejar dunia, ya seperti itu. Pagi keluarkan bunga, malam masukkan lagi ke dalam. Dan yang paling senang itu apa? Sewaktu dilihat bunga tersebut, yu'jibuz zurra'. Pada saat dipandang bunga tersebut ada rasa kebahagiaan. Ini adalah sebuah proses yang diajarkan kepada kita. Kita tidak akan pernah melihat anak-anak kita yang duduk di belakang ini kalau seandainya mereka tidak memasuki proses pendidikan seperti ini. Berapa banyak hari ini orang tua yang kecewa terhadap anaknya? Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mengikuti fase sebagaimana fase yang disebutkan di dalam ayat ini. Mereka tidak pernah mendidik anaknya dengan benar. Sehingga apa? Sangat wajar seorang tua mengatakan, "Hana bereh sagaya nulung. Hana betul sagaya nulung." Kenapa? Karena prosesnya. Tapi kalau seandainya kita sudah mendidik mereka seperti proses seperti hari ini, lihatlah mereka, walaupun mereka kecil, mungkin tidak semua di antara mereka yang tahu apa yang kita sampaikan, akan tetapi suatu hari mereka akan teringat semuanya. Memori mereka itu akan memorize, akan terulang kembali. Dulu sewaktu saya di Dayah, saya pernah salat subuh berjamaah. Dan itu yang paling sering diungkapkan oleh teman-teman. Di saat mereka jauh, saya berjumpa dengan banyak orang Aceh di luar negeri. Pada saat dia berada di Amerika, dia itu dengan kehidupan yang sangat glamor, jauh dari Islam. Namun yang membuat dia itu tersentak kembali adalah memori dia pada saat dia berada di pesantren. Ada salat subuh berjamaah, sehingga apa? Diberikan dan diketuk pintu hidayah oleh Allah kembali kepada dia. Inilah fungsi kita, mendidik anak kita dengan proses pendidikan yang benar. Proses pendidikan mulai dari rumah tangga, mulai proses pendidikan di dayah, di pesantren, dan setelah itu kita akan akan terus mendidik dan mengawal pendidikan mereka. Sehingga apa? Sehingga nanti semuanya kita akan bangga melihat mereka. Orang tua itu akan merasa senang dengan anaknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesuksesan mereka. Bukan dikarenakan mereka hanya mempunyai pekerjaan yang hebat, akan tetapi dikarenakan mereka tahu dan dekat kepada Allah. Sungguh, saya ingin mengatakan kepada orang tua semuanya, pada saat kita mempunyai anak, cuma satu harapan kita. Harapan kita itu adalah ada yang mendoakan kita pada saat kita sudah masuk ke dalam kubur. Ini adalah harapan semua orang tua. Bukan karena dia bekerja di British Petroleum, bukan dia bekerja di Pertamina, bukan itu harapan kita. Akan tetapi pada saat kita sudah masuk ke dalam kuburan, dia tetap mengenadahkan tangannya meminta ampun kepada orang tuanya. Ini adalah harapan orang tua semuanya di saat mereka mempunyai anak. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini menginspirasi kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak kita dengan benar. Dan inilah secara saintisnya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwasanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang melakukan segala sesuatu itu dengan metode, bukan cara hit and run, bukan dengan cara belajar-belajar. Karena konsep itu sudah diterapkan, sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kesemua ciri-ciri tersebut, maka akan ada sebuah hasil, dan hasil tersebut adalah liyaghidha bihimul kuffar, bahwasanya apabila mereka melihat umat Islam memenuhi masjid, salat 5 waktu, ya, ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel pertama sekali. Pada saat dia mengebom Palestina, dia itu akan sangat takut. Dia akan diserang oleh orang-orang Arab semuanya besok paginya.
Ternyata orang-orang Arab semuanya adem ayem, tidak ada yang marah satu orang pun. Dikarenakan apa? Dikarenakan ciri itu tidak ada hari ini. Orang-orang yang memenuhi masjid, lihatlah sebesar mana Islamic Center dan berapa banyak jamaah yang memenuhinya, dan berapa banyak orang yang masih tertidur. Ini adalah ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah mereka yang selalu mengerjakan salat 5 waktu, mencari ridha dari Allah bukan karena kepentingan pribadi, dan ada tanda-tanda pada diri mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang saintis, orang-orang yang mempelajari tentang keilmuan dunia. Maka pada saat ciri-ciri tersebut ada semuanya, maka orang-orang kafir akan marah kepada orang-orang mukmin. Namun hari ini orang kafir tidak marah kepada orang mukmin. Dikarenakan orang mukmin itu sangat lemah kondisinya. Dikarenakan umat Islam itu adalah umat yang saling bercerai-berai di antara mereka, yang bisa diporak-porandakan hanya karena uang. Ini merupakan salah satu ujian dan fitnah kita hidup di akhir zaman. Seberapa banyak kita tega untuk menzalimi saudara kita dikarenakan hanya dengan faktor uang. Kita paksa orang-orang itu untuk mengikuti kebijakan pemerintah, ya. Kita paksa orang-orang itu untuk mengikuti kebijakan atasannya. Padahal ini adalah sebuah kebebasan semuanya. Pada saat umat Islam dia mempunyai sebuah wawasan akan kesadaran dirinya tentang beragama, maka dia akan taat kepada pemimpinnya. Kalau seandainya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Bahwasanya pada saat kita melakukan semua tersebut, maka Allah berjanji kepada kita bahwasanya pengampunan dan ajran 'azima. Balasan dari Allah itu sungguh luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya hari ini ada sebuah perlombaan yang dibuat oleh gubernur, maka balasannya itu adalah level gubernur. Kalau seandainya perlombaan itu dibuat adalah levelnya presiden, maka hadiahnya itu adalah level presiden. Maka bayangkan pada saat Allah berjanji kepada kita, Allah yang akan memberi pembalasan tersebut, maka balasannya itu adalah sangatlah luas. Sebagaimana saya sering mengatakan bahwasanya ada kesalahan pemahaman di antara kita. Pada saat kita berbicara tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya jangan bicara masalah ruh, karena ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak memberikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit itu menurut siapa? Banyak itu menurut siapa? Sedikit itu menurut Allah. Banyak itu menurut siapa? Banyak itu menurut Allah. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya miqyas, ukuran dan standarisasi itu bukan ukuran standarisasi manusia, akan tetapi standarisasi tersebut adalah standarisasi yang dibuat oleh Allah. Maka jangan pernah bandingkan balasan dari Allah itu dengan balasan yang akan diberikan oleh manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengungkapkan sebuah kisah di mana ketaatan salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Haram. Beliau itu adalah orang tua, dan apabila saya melihat orang-orang tua yang berada di dalam jamaah ini, teringat kepada beliau. Abdullah bin Haram ini adalah ayahanda dari Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasul, perawi hadis. Beliau itu sangat betul-betul menunjukkan konsistensinya membela agama Allah. Hobinya adalah berjihad. Setiap mendengarkan kata-kata jihad, maka beliau langsung bersegera pergi untuk berjihad. Pada suatu hari, pada saat terjadi peperangan Uhud, beliau itu berperang dan ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bukit Uhud sebagai rumah, sebagai pemanah yang handal. Pada saat orang-orang yang berada di atas bukit Uhud tersebut bisa memukul orang-orang kafir sehingga mereka meninggalkan harta rampasan perang sebagai trik mereka, maka orang-orang yang ada di atas, pemanah yang ada di atas bukit tersebut turun
hingga tersisa 10 orang. Di antaranya adalah Abdullah bin Haram. Pada saat itu Abdullah bin Haram memanggil sahabat-sahabat yang lain. Abdullah memanggil bahwasanya jangan turun, ini adalah perintah Rasul. Apapun kondisi kita, mau kalah mau menang, kita tetap berada di atas bukit ini. Ini adalah perintah Rasulullah. Namun mereka tergiur. Para sahabat ini tergiur dengan harta, tergiur dengan dunia, sehingga mereka turun dan mengambil harta rampasan tersebut. Pada saat itu kaum kafir itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, bukanlah mereka lari dari peperangan, akan tetapi mereka berputar balik dari balik gunung, sehingga mereka naik dari belakang dan menyerang 10 orang yang berada di atas gunung Uhud tersebut. Dan apa yang terjadi? Abdullah bin Haram itu syahid di tempat itu. Dan yang paling menggenaskan itu adalah pada saat itu orang-orang kafir itu mempunyai sebuah kebiasaan, karena mereka dendam sekali terhadap orang Islam karena kekalahan di perang Badar. Apa yang dilakukan terhadap jasad ayah Jabir, Abu Jabir tersebut? Anggota tubuhnya dimutilasi semuanya. Kupingnya dipotong, matanya dicongkel, mulutnya dirobek. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat jenazah tersebut disusun, dan Jabir pada saat itu melihat wajah ayahnya, dan dia menangis, tidak sanggup. Sedih yang luar biasa. Bagaimana kondisi hari ini di saat kita melihat ayahanda kita? Ayahanda kita itu di depan mata kita itu dimutilasi, dicongkel matanya, dipotong kupingnya. Bahkan pada saat itu Hamzah dirobek dadanya. Pada saat itu Jabir menangis. Dan Rasul tidak melarang pada saat Jabir dan ammahnya Fatimah menangis melihat kondisi ayahnya. Ini disebutkan di dalam hadis sahih Muslim dan Bukhari. Rasul tidak melarang pada saat aku menangis melihat ayahandaku. Begitu juga dengan ammahnya Fatimah. Di dalam hadis Tirmizi nomor 3281 itu disebutkan pada saat kesedihan yang luar biasa dirasakan oleh Jabir melihat ayahandanya seperti itu, dia menangis. Pada saat itu dia dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wahai Jabir, janganlah engkau menangis. Tahukah engkau apa yang dilakukan oleh Allah terhadap ayahmu? Tidak wahai Rasulullah. Ma kallama ahadun ba'da mautihi illa abuka kallamallahu kafahan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allah itu tidak pernah berbicara dengan orang setelah mati kecuali orang tersebut berada pada tabir, ada tabir yang menutupinya. Illa kallama abuka kafahan, kecuali Allah berbicara dengan ayahmu itu tanpa tirai, berhadapan langsung dengan Allah. Ini adalah kondisi di mana Allah memuliakan Abdullah bin Haram. Allah memuliakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Pada saat itu Allah menanyakan langsung kepada Abdullah bin Haram, apa yang engkau inginkan? Pintalah kepadaku. Padahal pada saat itu Abdullah bin Haram sudah mendapatkan fasilitas surga di alam barzakh. Namun apa yang diminta oleh Abdullah bin Haram? Ya Allah, hidupkanlah aku kembali sekali lagi, biar aku bisa merasakan bagaimana indahnya mati dalam keadaan jihad. Ini adalah permintaan Abdullah bin Haram. Pada saat perbuatan yang kita lakukan itu karena Allah, berjihad untuk membela agama Allah, maka kita akan dimatikan seperti itu. Dan ini adalah kesempatan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita tidak mempunyai jihad seperti Badar. Hari ini kita tidak mempunyai jihad seperti Uhud. Yang ada jihad bagi kita adalah seperti ini. Kita menghidupkan gerakan seperti ini karena Allah. Ini adalah jihad kita kepada Allah. Mengajak saudara-saudara kita yang masih lalai agar diberikan hidayah oleh Allah, agar mereka mau mengikuti kegiatan seperti ini. Inilah jihad kita kepada Allah. Karena tidak mungkin lagi kita melakukan jihad seperti itu kecuali memang ada peperangan secara syariat yang membenarkan peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Ini merupakan di antara
ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan sebagai pengingat kepada saya dan kepada jamaah semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi